Bab 2471 Kuda Hitam Terbesar. Bailey Hongjun ditekan ke tanah dan digosok dengan keras, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan yang tak berujung. Ia berusaha keras untuk melawan, tetapi tidak peduli bagaimana ia mengaktifkan teknik pembakaran darah, itu hanya dapat membantunya mencapai tahap awal Mahayana. Tidak mungkin baginya untuk berkembang lebih jauh. Namun, kekuatan Ye Bufan saat ini jauh lebih unggul daripada seorang kultivator Mahayana awal. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, itu akan sia-sia dan dia akhirnya akan dipukuli dengan brutal. Untungnya, dia tidak membunuhnya. Sejak dia bertemu putra mahkota, dia selalu memanfaatkannya dan tidak memiliki banyak kemarahan di hatinya. Setelah serangkaian pukulan dan tendangan kuat, dia dikeluarkan dari ring. Seluruh penonton terdiam sejenak. Tidak ada yang menyangka bahwa pertandingan akan penuh dengan pasang surut. Hasilnya benar-benar di luar ekspektasi orang-orang. Bailey Hongjun bangkit dari tanah. Awalnya dia yakin akan menang. Tujuan awalnya adalah memenangkan kejuaraan. Dia memiliki begitu banyak kartu truf sehingga tidak ada alasan baginya untuk kalah. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku bukan saja akan kalah, tetapi aku akan kalah dengan sangat memalukan dan kehilangan muka sepenuhnya. Rasa malu, marah, tidak rela, semua jenis emosi negatif menghampirinya. Tiba-tiba dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian dia jatuh terlentang dan pingsan. Tingkat kultivasi yang dirangsang oleh teknik pembakaran darah juga langsung menghilang. Baru pada saat inilah semua orang tersadar dan seluruh lapangan parade kerajaan meledak dalam sekejap. Yang Mulia Putra Mahkota benar-benar kalah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bukankah Yang Mulia Putra Mahkota menggunakan teknik terlarang? Bukankah dia telah mencapai tahap Mahayana? Bagaimana dia masih bisa kalah? Pemuda ini terlalu hebat, dia bahkan mengalahkan Yang Mulia Putra Mahkota. Beberapa orang di antara mereka tercengang, beberapa berteriak keras, dan beberapa menghentakkan kaki dan memukul dada mereka, mengekspresikan keterkejutan batin mereka dengan cara yang berbeda. Para monster tua di tahapan Mahayana sekitar juga terkejut. Berdasarkan pengalaman perlombaan-perlombaan sebelumnya, siapapun orangnya, asalkan kultivasinya dapat mencapai tingkat Mahayana, sekalipun masih dalam tahap awal, ia sudah seperti raja, dan pasti akan meraih kemenangan akhir. Namun, situasi saat ini telah mengubah kognisi semua orang. Bailey Hongjun memperoleh tingkat kultivasi Mahayana dengan mengorbankan kekuatan garis keturunannya, tetapi pada akhirnya ia disiksa seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang salah dengan seni bela dirinya? Atau apakah pihak lain terlalu kuat? Tidak peduli apa yang orang-orang spekulasi, satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun yang berani memandang rendah murid dari Tianlozu ini. Sebelumnya, tak seorang pun menganggap serius pemuda ini, tetapi kemudian ia membuktikan dirinya dengan kekuatannya dan menjadi kuda hitam terbesar dalam kompetisi ini. Kini, ia membuat semua orang merasa takut padanya. Benar saja, itu adalah ketakutan yang terpendam di dalam hatinya. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, mungkin hanya Peri Han Jian yang bisa menandinginya. Hua Xijin duduk di tribun penonton, memainkan ujung rambutnya dengan jari-jarinya, dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Si kecil ini menarik. Dia selalu memberi kita kejutan setiap saat. Ekspresi Jueran tetap serius seperti biasa, tetapi ada sedikit kesungguhan di matanya, dan jelas bahwa dia tidak lagi memiliki rasa jijik di hatinya. Ini mengejutkan bagi tetua Hua, tetapi mungkin mengejutkan bagi sebagian orang. Si Men Feng tersenyum senang, saya katakan di awal kompetisi, jangan meremehkan siapapun, semuanya mungkin. Pada saat ini, ekspresi Bailey Singkong sangat suram, dan dia sama sekali mengabaikan ejekannya. Matanya tertuju pada cincin itu, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Kemunculan pemuda inilah yang benar-benar mengacaukan rencananya dan menyebabkan keluarga kerajaan kehilangan muka. Yang paling tidak bisa ia toleransi adalah ia harus membayar sejumlah besar uang kepada orang seperti itu. Itu adalah 2,4 miliar batu roh berkualitas tinggi. Karena itu, dia benar-benar ingin membunuhnya. Tidak peduli apapun, dia tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu hidup.
Ye Bufan mengabaikan reaksi orang lain dan menatap wasit dengan riang, apakah sudah waktunya untuk mengumumkan hasilnya? Oh, wasit akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Sebagai anggota Kekaisaran Naga Suci, dia tentu saja tidak ingin melihat Yang Mulia Putra Mahkota kalah. Namun pihak lain menang secara adil dan tanpa perselisihan apapun, jadi dia tidak punya pilihan selain menyatakan Ye Bufan sebagai pemenang. Bagus sekali, Saudara Ye. Bagus sekali. Ketika hasil diumumkan, Jiang Fangzuo adalah orang pertama yang bersorak, diikuti oleh yang lain yang bersorak. Meskipun ini adalah kandang Provinsi Tiansheng, Ye Bufan telah memenangkan rasa hormat semua orang yang hadir dengan kekuatannya sepanjang perjalanannya. Simen Feng berkata dengan nada bercanda, Yang Mulia, menang dan kalah adalah hal yang biasa di militer. Anda tidak perlu menganggapnya serius. Apakah menurut Anda kita harus melanjutkan permainan ini? Baili Singkong menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan mengumumkan hasil permainan hari ini. Kemudian dia berkata, kompetisi hari ini sudah berakhir, dan sekarang kita akan mengundi untuk pertandingan berikutnya. Hanya ada 4 murid yang tersisa dalam kompetisi, 3 pemenang hari ini, ditambah Wang Chen yang mendapat bye. Dengan kata lain, apapun hasilnya, orang-orang ini sudah berada di 4 besar. Baili Singkong melambaikan tangannya, dan 4 bola kecil cahaya bersinar terbang ke udara. Hua Sijin masih bersikap kasar. Dia mengulurkan tangannya untuk mengganggu perintah itu dan membungkusnya lagi dengan energi sejatinya. Meskipun Baili Singkong tidak puas, dia tidak punya pilihan selain menerima hasil ini. Di bawah tatapan mata orang banyak, mereka berempat mulai mengundi. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan sebuah bola cahaya jatuh ke telapak tangannya. Itu adalah angka 2 berwarna putih. Di sisi lain, Leng Qingqiu juga menarik bola hitam nomor 2. Ini juga berarti bahwa permainan berikutnya akan berlangsung antara 2 orang, dengan Hua Ruyu berhadapan dengan Wang Chen. Setelah hasil diumumkan, orang-orang yang hadir mulai berbicara lagi. Menurutmu siapa yang akan menang antara Ye Bufan dan Peri Hanjian? Kurasa Peri Hanjian kita lebih kuat. Sulit untuk mengatakannya. Orang itu terlalu jahat. Kita belum melihat hasil akhirnya. Tidak diragukan lagi bahwa besok akan menjadi pertarungan yang seru. Kita hanya perlu menunggu dan menyaksikan. Jika sebelumnya, orang-orang akan sangat mendukung Leng Qingqiu, tetapi situasinya sekarang berbeda dan tidak ada yang berani memprediksi hasil akhirnya dengan mudah. Keempat orang itu kembali ke tempat duduk mereka. Pertandingan hari ini sudah berakhir dan semua orang pergi. Ye Bufan baru saja berdiri ketika dia melihat Hua Ruyu berjalan ke arahnya dengan sosok menggoda yang memutar tubuhnya, menjepit jari-jarinya dan menunjukkan senyum menawan dari jauh. Anak muda, kamu benar-benar mengejutkanku. Kamu menang lagi. Berhati-hatilah saat kembali hari ini. Jangan jatuh di jalan. Aku menunggu untuk bertemu denganmu di final. Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata lagi, berbalik dan meninggalkan tempat itu. Perkataannya penuh arti, dan jelas bahwa dia merasakan niat membunuh Baili Singkong, jadi dia datang untuk mengingatkannya. Hu Yaoyao melangkah maju dan meraih lengan Ye Bufan, sambil terkekeh, Kakak Ye, orang ini pasti sangat menyukaimu. Dia tampaknya sangat peduli padamu. Omong kosong. Begitu Ye Bufan selesai berbicara, dia melihat Wang Chen, mengenakan topeng, berjalan ke arahnya. Hiduplah dengan baik dan sampai jumpa di final. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Suaranya dingin dan dia berbalik dan pergi. Begitu dia pergi, Leng Qingqiu bergegas menghampiri. Xiao Fan, kau harus berhati-hati. Orang tua Baili Singkong itu mungkin akan menyerangmu. Kalau tidak, ikutlah denganku ke Sekte Abadi Hanjian. Bab 2472, mendapatkan keuntungan dari taruhan. Sekte Abadi Hanjian. Mulut Ye Bufan berkedut. Jelas bahwa Lim Yaozhen bersekongkol dengan Baili Singkong, dan dia pasti tidak akan rela membiarkan dia membawa Leng Qingqiu pergi. Sudah cukup baik bahwa mereka berdua tidak bekerja sama untuk menghadapiku. Berlari ke Sekte Abadi Hanjian saat ini tidak ada bedanya dengan berjalan ke dalam perangkap. Ye Bufan memegang tangan Leng Qingqiu dan tersenyum tipis, tidak perlu, jangan khawatir, aku bisa melindungi diriku sendiri. Benarkah?
Akhirnya aku menemukanmu, dan aku tidak ingin berpisah denganmu lagi. Bagaimana kalau aku pergi bersamamu? Petik 2. Mata Leng Qingqiu dipenuhi kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Di dunia yang luas ini, satu-satunya orang yang bisa membuatnya begitu khawatir adalah orang di depannya. Sungguh, tidak perlu. Ye Bufan berkata dengan penuh arti, kamu hanya perlu menemani tetua agungmu dengan baik. Petik 2. Saya mengerti. Harap berhati-hati. Petik 2. Leng Qingqiu juga wanita yang sangat cerdas. Dia langsung mengerti arti kata-katanya. Saat ini, yang harus dia lakukan adalah mencegah Sekte Abadi Hanjian ikut campur. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ye Bufan juga membawa semua orang kembali ke stasiun pos. Setelah mereka keluar, si Men Feng segera bergegas, Ye Yixian, kamu harus lebih berhati-hati. Kurasa lelaki tua Baili Singkong itu mungkin melakukan sesuatu yang buruk padamu. Petik 2. Aku tahu. Petik 2. Ye Bufan mengangguk, tetapi tidak ada cara untuk menghadapi hal semacam ini. Beberapa masalah tidak dapat dihindari hanya dengan bersembunyi. Bagaimana dengan ini? Aku menginap di penginapanmu malam ini. Saya dapat membantu sedikit jika ada situasinya. Petik 2. Si Men Feng masih orang yang sangat bersyukur. Dia berdiri di sisi Ye Bufan tanpa ragu-ragu pada saat kritis. Penatua Agung, aku mengerti perasaanmu, tetapi ini benar-benar tidak perlu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Petik 2. Ye Bufan memahami kebaikan si Men Feng, tetapi dia tidak ingin pihak lain terlalu terlibat. Pertama, ini akan membawa masalah yang tidak perlu ke Istana Abadi Jiufan, yang bukan yang dia inginkan. Kedua, dia memiliki beberapa trik yang tidak bisa dia gunakan di depan pihak lain. Baiklah, aku akan kembali malam ini. Aku akan mengantarmu kembali sekarang. Petik 2. Melihat si Men Feng bersikeras lagi dan lagi, Ye Bufan tidak menolak, dan semua orang kembali ke penginapan bersama. Begitu mereka memasuki pintu, Suanyuan Zantian berteriak, aku lapar, nak, cepat keluarkan anggur dan makanan enak. Petik 2. Ye Bufan meliriknya dan berkata, orang tua, kamu tidak selalu bisa makan dan minum gratis di sini. Bukankah sudah waktunya untuk memberiku seni bela diri yang kamu berutang padaku? Petik 2. Suanyuan Zantian memutar matanya, anak muda, mengapa kamu terburu-buru? Apakah aku, seorang lelaki tua, akan menolak untuk membayar hutangku? Petik 2. Memang benar aku tidak berutang padamu, tetapi kamu harus memberikannya kepadaku. Petik 2. Ye Bufan menatapnya dan tiba-tiba sesuatu terjadi padanya, orang tua, kamu sama sekali tidak punya belahan jiwa, kan? Petik 2. Suanyuan Zantianshen berhenti sejenak dan berkata dengan malu, bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Hanya saja aku belum mendapatkannya. Petik 2. Kamu belum mendapatkannya, bukankah itu berarti tidak ada apa-apa? Petik 2. Baru saat itulah Ye Bufan menyadari bahwa dia telah ditipu oleh lelaki tua ini, dan bahwa dia hanya memiliki setengah dari transformasi 1 Ki menjadi 3 kemurnian. Suanyuan Zantian mengedipkan mata kecilnya dan dengan cepat mengatasi rasa malunya. Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji padamu, aku akan mendapatkan setengahnya cepat atau lambat dan memberikannya kepadamu. Petik 2. Ye Bufan berkata dengan tidak senang, kapan pagi dan sore? Petik 2. Cepat atau lambat itu akan terjadi. Mengapa kamu terburu-buru? Apakah kamu pikir tempat itu mudah untuk dikunjungi? Kita harus memiliki persiapan yang cukup. Aku, seorang lelaki tua, tidak ingin disegel lagi. Pada titik ini, Suanyuan Zantian tiba-tiba menyadari bahwa dia telah keceplosan dan langsung terdiam. Ye Bufan menyadari bahwa lelaki tua itulah yang mendapatkan 3 orang murni dari tempat itu terakhir kali. Hal ini membuatnya penasaran tentang daerah yang tidak dikenal itu. Tempat macam apa yang memiliki energi aneh dan keterampilan tingkat tinggi seperti itu. Namun, lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa sekarang dan dia tidak punya pilihan selain menunggu kesempatan. Suanyuan Zantian duduk di sana dan membanting meja, tampak tidak puas. Wah, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat keluarkan makanan lezat itu. Aku pasti akan membalas budi yang telah kuberikan padamu. Petik 2.
Jiang Fangzu tidak tahan lagi, saya katakan, orang tua, apakah Anda punya rasa malu? Apakah Anda kecanduan makan gratis? Mengapa kakak tertua saya harus memberi Anda makanan dan minuman? Percaya atau tidak, saya akan mengusir Anda. Anda ingin mengusir saya, dan Anda hanya akan melihat orang tua seperti saya mati kedinginan atau kelaparan, bukan? Anda memiliki hati yang kejam, bagaimana saya bisa hidup? Orang tua itu benar-benar mulai menangis dengan getir saat berbicara, dengan ingus dan air mata mengalir di wajahnya, tampak sangat menyedihkan. Jiang Fangzu terkejut dan tampak tertegun. Orang tua itu mengubah wajahnya terlalu cepat. Baiklah, berhentilah membuat masalah. Aku tidak akan mengusirmu, kata Ye Bufan sambil mengeluarkan setumpuk makanan dan meletakkannya di depannya. Suanyuan Zantian segera berhenti menangis, mengambil sebotol bir dan meminumnya sekaligus. Akhirnya, dia menyeka sudut mulutnya dengan lengan bajunya yang kotor dan berkata, "Wah, kaki babi panggang yang kamu berikan terakhir kali enak sekali. Beri aku 2 lagi. Harus kukatakan bahwa makanan di sini benar-benar lezat. Itu membuatku, seorang lelaki tua, enggan untuk pergi." Ye Bufan tidak lagi memperhatikan lelaki tua itu, dan berkata kepada Xiao Xing, "Ayo pergi, ayo kita ambil uangnya." Si Men Feng buru-buru berkata, "Ye Yixian, apakah kamu akan pergi ke kasino naga suci?" Ye Bufan mengangguk dan berkata, "Ya, aku telah memenangkan total 2,4 miliar batu roh berkualitas tinggi dalam beberapa hari terakhir. Hari ini aku harus menyelesaikan akun dengan mereka." "Apa? 2,4 miliar?" Meskipun si Men Feng berpengetahuan luas, dia juga terkejut dengan angka itu. Itu adalah 2,4 miliar penuh. Ya, itu jumlah uangnya. Ye Bufan sangat puas dengan jumlah ini. Dengan begitu banyak batu roh berkualitas tinggi, itu sudah cukup untuk membeli batu roh berkualitas tinggi. Si Men Feng swallowed his saliva and calmed down his excitement. "With so much money, do you think that old man Bailey Singkong will give it to you?" "He will definitely," Ye Bufan sighed. "For those who do gambling business, the most important thing is reputation, and credibility is also their lifeblood. If he breaches the contract this time, I'm afraid no one will come to the gambling house in the future. If we were him, the best way would be to exchange the money first, take the opportunity to get some publicity for myself, and then secretly send out experts to kill the people and take the money back. So I guess he won't do it on the way, but will secretly send people to attack tonight. After all, it took so much money, even if he was robbed by some people, it is human nature, and it can be blamed on the gambling house. At that time, he can take the money back and kill me and get revenge. It's a good way to kill 2 birds with 1 stone." Although he felt that what he said made sense, si Men Feng was still a little worried. "I'd better go with you." Okay, knowing that there would be no accidents, Ye Bufan did not refuse, and took Xiao Xing and si Men Feng out. Ketika dia tiba di pintu rumah judi, ekspresi pelayan itu menjadi sangat aneh ketika dia melihatnya. Total 2,4 miliar batu roh berkualitas tinggi dimenangkan di sini, dan dia bukan saja belum pernah melihat benda seperti itu, dia bahkan belum pernah mendengarnya. "Tuan muda, Anda di sini." Setelah terkejut, dia muncul dengan senyum di wajahnya dan menyerahkan selembar kertas kuning dengan daftar perjudian besok tertulis di atasnya. Ye Bufan mengambilnya dan melihatnya. Sekarang peluang yang ditawarkan oleh kasino Senglong telah sepenuhnya kembali ke rasionalitas, dan tidak ada perbedaan besar. Tidak peduli apakah dia melawan Leng Qingqiu atau Wang Chen melawan Hua Ruyu, peluang yang ditawarkan adalah 1,8. Bagaimanapun, kekuatan kedua belah pihak hampir sama, dan tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan menang. Dalam hal ini, hal terbaik yang harus dilakukan kasino adalah menarik uang dengan stabil. Pelayan bertanya, "Tuan, permainan mana yang ingin Anda pertaruhkan? Apakah Anda masih bertaruh pada yang bermarga Ye?" Petik 2. Menurut pendapatnya, pria di depannya pasti akan memasang taruhan seperti biasa, tetapi Ye Bufan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak ingin bermain hari ini. Berikan saya semua uangnya." Petik 2. "Hah?" Pelayan itu
tertegun dan berdiri di sana dengan linglung. Bab 2473 Pertahanan 1-1. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum, ada apa? Apakah ada masalah? Baiklah, tidak masalah. Tetapi saya harus meminta petunjuk kepada kepala penjaga toko. Jika Ye Bufan masih bertaruh bahwa pelayan itu dapat mengambil keputusan, tetapi begitu biaya sebesar itu harus dibayarkan, bukan hanya dia, tetapi bahkan staf konter pun tidak akan dapat mengambil keputusan. Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan meminta kepala manajer untuk datang sekarang. Setelah pelayan itu berkata demikian, dia berlari ke aula belakang dan segera keluar bersama seorang pria parubaya, yang ternyata adalah Bai Li Chengye. Mendengar bahwa seseorang telah memenangkan 2,4 miliar batu roh berkualitas tinggi dan ingin menebusnya, para tamu di rumah judi berkumpul di sini. Mereka belum pernah melihat kegembiraan sebesar itu sebelumnya. Bos, anak muda ini ingin menguangkan taruhannya. Pelayan itu memperkenalkan kedua orang itu. Ye Bufan menjentikkan kontrak di tangannya, apakah ada masalah? Bai Li Chengye berkata, apakah kamu yakin ingin mengambil semuanya? Tentu saja, ini adalah uang yang aku menangkan, jadi tentu saja aku harus mengambilnya. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum bercanda, rumah judi milikmu tidak akan mau gagal membayar utang atau mengatakan kamu tidak mampu membayar, kan? Bagaimana mungkin? Ekspresi serius Bai Li Chengye berubah dalam sekejap, dan dia tersenyum lebar. Dia berkata dengan keras kepada orang banyak, Kasino Senglong kami adalah salah satu kasino terbesar di kota Kekaisaran Senglong. Itu milik industri keluarga kerajaan. Yang paling kami hargai adalah reputasi, dan kami sangat kuat. Selama Anda mampu membelinya, kami mampu membelinya, dan tidak akan pernah ada kesalahan. Pemuda ini memenangkan 2,4 miliar batu roh berkualitas tinggi, yang merupakan jumlah yang sangat besar, tetapi kami tidak akan ragu-ragu. Tidak akan kurang satu pun, dan kami akan membayarnya sekarang. Setelah itu, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya, silakan periksa, tuan muda. Pernyataannya segera memenangkan sorak-sorai dari banyak penjudi, dan ada tepuk tangan meriah untuk sementara waktu. Kasino Naga Suci benar-benar hebat. Mereka sangat jelas tentang taruhan sebesar itu. Ini layak menjadi industri yang dijalankan oleh keluarga kerajaan. Ini benar-benar berorientasi pada kredit. Saya mengaguminya. Sungguh masalah besar. Saya tidak akan pergi ke tempat lain di masa depan. Saya akan bermain di sini saja. Mulut Bai Li Chengye melengkung dengan sedikit rasa bangga, meskipun sangat menyakitkan untuk membayar begitu banyak batu roh. Namun ide sang pangeran tidaklah buruk, dan hal itu membuat Kasino Senglong memperoleh reputasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekspresi Si Men Feng berubah, dan ada sedikit kekaguman di matanya saat dia melihat Ye Bufan. Pemuda ini tidak hanya memiliki bakat yang hebat, tingkat kultivasinya meningkat pesat, dan dia juga sangat pandai dalam meramal. Reaksi pihak lain persis seperti yang diharapkan. Seperti yang diharapkan, Kasino Senglong membayar uang tersebut dan juga mengambil kesempatan untuk melakukan beberapa iklan. Ye Bufan mengambil cincin itu dan mengamatinya dengan indera spiritualnya. Cincin itu penuh dengan batu roh kelas atas, totalnya 2,4 miliar, memang, tidak ada satu pun yang hilang. Bai Li Chengye bertanya lagi, Tuan, bagaimana, apakah jumlahnya benar? Reputasinya bagus, memang tidak salah sama sekali. Ye Bufan mengacungkan jempolnya dengan senyum jenaka di wajahnya. Dia tentu tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang kredibilitas adalah hal yang paling penting, dan dia mungkin akan datang untuk membunuh orang dan merampok mereka di malam hari. Setelah itu, dia membawa Si Men Feng dan meninggalkan rumah judi. Senyum di wajah Bai Li Chengye langsung menghilang, dan dia bergegas menuju istana Senwu. Meskipun ini adalah keputusan yang dibuat oleh Bai Li Singkong, dia tetap harus melapor tepat waktu setelah membayar sejumlah uang yang begitu besar. Di ruang belajar istana Senwu, Bai Li Hongjun, dengan wajah dan hidung memar, sangat marah. Sialan Ye Bufan, aku harus membuatnya mati. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian, aku akan mencabik-cabiknya. Dia tidak pernah mengalami penghinaan sebesar itu selama bertahun-tahun, dan hatinya penuh dengan kebencian. Baiklah,
jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini. Ucap Baili Singkong lalu menatap Baili Chengye yang baru saja memasuki ruangan. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang mulia, saya datang hanya untuk memberitahu Anda bahwa anak bermarga Ye baru saja mengambil 2,4 miliar batu roh bermutu tinggi dari kami. Dia pantas mati. Baili Singkong dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terkendali. Anda kembali dulu, anak ini harus mati hari ini, dan kami akan mendapatkan kembali setiap sen. Ya, Baili Chengye setuju dan mundur. Baili Hongjun menggertakkan giginya dan bertanya, Paman, bagaimana Anda akan menghadapi anak itu? Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya akan pergi ke sana sendiri dan membunuh anak itu. Ekspresi Baili Singkong muram. Selain itu, ada Li Miaozhen. Saya sudah menghubunginya sebelumnya. Maka Sekte Pedang Dingin Abadi akan bergabung dengan kita dalam pertarungan. Kemarahan Baili Hongjun sedikit mereda, apakah Sekte Pedang Dingin Abadi akan setuju? Baili Singkong berkata, apakah dia punya alasan untuk menolak? Kita semua milik Tian Shengsu. Kita semua makmur bersama dan menderita bersama. Dan jika kita membunuh anak bermarga Ye, Leng Qingqiu akan memiliki satu masalah lebih sedikit besok dan mengambil langkah lain menuju kejuaraan. Bagus, aku juga ingin pergi. Aku ingin memotong orang itu menjadi beberapa bagian dengan tanganku sendiri. Mata Baili Hongjun dipenuhi dengan kebencian. Baili Singkong melambaikan tangannya, sebaiknya kamu tidak pergi dalam keadaan seperti ini, cukup pulihkan dirimu di rumah. Lagi pula, hal semacam ini tidak mudah untuk dipublikasikan, kita masih harus merahasiakannya, dan mereka yang pergi ke sana adalah orang-orang kuat di atas panggung Mahayana. Baili Hongjun menghela napas, baiklah, Paman, kamu harus membawa kepala anak itu kembali kepadaku. Dia harus menyimpannya di rumah dan menendangnya seperti bola. Hanya dengan begitu aku bisa meredakan kebencian di hatiku. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Setelah Baili Singkong selesai berbicara, dia melirik jam pasir di atas meja dan mengerutkan kening. Sudah waktunya, mengapa tidak ada gerakan dari wanita Li Miaozhen itu? Dia tahu betul bahwa Si Men Feng dan Ye Bufan sangat dekat, dan dia takut pihak lain akan berdiri dan mengganggu perbuatan baiknya. Dia merasa bahwa jika dia membawa Li Miaozhen bersamanya, dia akan lebih percaya diri jika dia memiliki dua orang di puncak Dacheng. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan batu giok komunikasi dan mengirim pesan. Di sisi Sekte Abadi Hanjian, Li Miaozhen kembali ke markas dan berkata, Qingqiu, kamu harus beristirahat dengan baik dan menyesuaikan kondisimu. Aku tidak akan mengganggumu. Tidak, Leng Qingqiu menariknya kembali dan berkata, Penatua Agung, final akan segera dimulai. Aku khawatir beberapa sekte yang tidak tahu malu akan menyerang para murid yang berpartisipasi. Aku selalu merasa tidak aman. Tolong lindungi aku di sini, kalau tidak aku tidak akan bisa berlatih. Setelah mengatakan ini, wajah Li Miaozhen memerah, dan dia selalu merasa bahwa pihak lain sedang membicarakannya. Namun, jika dipikir-pikir, itu tidak mungkin. Sebelumnya, dia telah berkomunikasi dengan Baili Singkong menggunakan teknik transmisi suara, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Dia tersenyum dan berkata, Qingqiu, kamu terlalu banyak berpikir. Ini adalah markas Hanjian Xianzong kita. Siapa yang berani datang ke sini? Leng Qingqiu berkata dengan nada tegas, tapi aku hanya merasa sangat panik. Kamu tidak bisa meninggalkanku, atau aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Li Miaozhen sekarang mengerti bahwa pihak lain tidak mendengarnya berbicara dan menebak beberapa alasan, jadi dia menatapnya. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia benar-benar tidak bisa melakukan hal seperti itu di depan Leng Qingqiu, kalau tidak pihak lain akan langsung menentangnya. Saat itu, jangankan memenangkan kejuaraan, aku bahkan tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengalah dan berkata, baiklah, fokus saja pada latihanmu, dan aku akan berada di sini untuk melindungimu. Menurut ide Li Miaozhen, dia ingin mencari kesempatan untuk menyelinap keluar setelah beberapa saat. Namun, aku tak menyangka Leng Qingqiu akan duduk tepat di depan pintu, menatapku dengan matanya, sepenuhnya menggunakan pertahanan 1 lawan 1, tak memberiku kesempatan sedikit pun untuk pergi.
Melihat situasi ini, dia menghela nafas dan akhirnya harus membatalkan rencananya sebelumnya. Pada saat ini, pikirannya bergerak dan dia menerima pesan dari Bailey Singkong. Bab 2474, Akhir yang Berdarah. Li Miaozhen mengirim pesan balasan lagi, maaf, saya tidak bisa berpartisipasi dalam operasi hari ini. Sialan, Bailey Singkong mengumpat dengan keras setelah menerima pesan itu. Dia tidak menyangka sekutunya akan tertinggal sebelum memulai. Bailey Hongjun bertanya, Paman, apa yang terjadi? Dia tidak pandai berbicara, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun. Wanita tua itu tidak bisa pergi lagi. Bailey Singkong berkata, tetapi itu tidak masalah. Kami di keluarga kerajaan masih bisa menghadapi anak itu. Meskipun si Men Feng mungkin bisa membantu, dia tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, keluarga kerajaan sangat kuat, dan ada banyak orang kuat di periode Mahayana selain dirinya. Petik 2. Bailey Singkong memanggil keempat tetua istana Shenwu. Di antara keempatnya, tetua pertama berada di tahap Mahayana akhir, dan 3 sisanya berada di tahap Mahayana tengah. Kecuali si Men Feng, Ye Bufan tidak menganggap serius yang lain. Dengan kekuatan seperti ini, dia akan mampu menghancurkan mereka sepenuhnya, dan tidak akan sulit untuk membunuh mereka. Setelah menjelaskan masalahnya dengan jelas, Bailey Singkong mengeluarkan satu set pakaian tidur dan menutupi dirinya dengan erat. Bagaimanapun, hal semacam ini tidak dapat dilihat di depan umum, dan itu harus dilakukan secara rahasia. Bahkan jika diketahui oleh orang lain, tidak ada bukti yang dapat ditangkap. Keempat tetua lainnya melakukan hal yang sama. Mereka semua mengenakan pakaian tidur dan mengenakan topeng ajaib yang dapat menghalangi kesadaran spiritual. Dipimpin oleh Bailey Singkong, beberapa orang meninggalkan istana dan bergegas menuju ke arah stasiun pos. Ye Bufan dan 2 lainnya meninggalkan kasino Shenglong. Xiao Xing berkata dengan bingung, Kakak Ye, mengapa kamu tidak bertaruh hari ini? Jika kita tambahkan 2,4 miliar itu, bukankah besok kita akan bisa menghasilkan banyak uang lagi? Petik 2. Meskipun si Men Feng tidak mengatakan apa-apa, matanya menunjukkan keraguan yang sama. Beberapa hal harus dilakukan dengan moderat. Petik 2. Ye Bufan berkata, apakah menurutmu keluarga kerajaan Kekaisaran Naga Suci adalah jurang maut? Jika kita terus bertaruh hari ini, jika kita menang besok, kita akan mendapatkan 4 miliar batu roh berkualitas tinggi. Bahkan demi muka, mereka mungkin tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Petik 2. Dia benar-benar berpikir begitu. Lagi pula, dia tidak tahu seberapa dalam fondasi kasino naga suci itu. Akan menjadi masalah jika pihak lain tidak dapat membayar begitu banyak batu roh. Akan lebih baik untuk berhenti saat dia unggul. Bagaimanapun, 2,4 miliar sudah cukup baginya. Si Men Feng kembali memberikan pandangan setuju. Pemuda ini benar-benar punya rencana dan mempertimbangkan semuanya dengan cermat. Kemudian dia berkata dengan cemas, Ye Yixian, karena kamu telah menghitung bahwa lelaki tua Bailey Singkong tidak akan melepaskannya, apa yang harus kita lakukan malam ini? Petik 2. Dia juga memiliki sedikit pemahaman tentang situasi keluarga kerajaan Kekaisaran Naga Suci. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Sekte Bintang 9. Jika pihak lain menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak akan dapat menghentikan mereka bahkan jika dia membantu. Jangan khawatir, Tetua Agung. Saya memiliki pengaturan sendiri untuk masalah ini. Petik 2. Ye Bufan tersenyum percaya diri padanya, kembali ke stasiun pos dan menolak untuk membantu lagi. Si Men Feng menghela napas, baiklah, jika Dewa Medis membutuhkan sesuatu, panggil saja aku, Istana Abadi Jiufan pasti akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dari sini, kembali ke Tianxiongsu. Setelah malam tiba, langit menjadi semakin gelap, dan gelap gulita. Sebuah tim penjaga patroli menerima berita itu dan dipindahkan dari Tianxiongsu. Seluruh halaman tampak sunyi, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Dan pada saat ini, 5 sosok jatuh dari langit dan muncul di gerbang halaman seperti hantu. Itu adalah Bailey Singkong dan keempat tetua. Dia melirik dengan indera spiritualnya dan melihat Ye Bufan dan yang lainnya makan, minum,
mengobrol, dan tertawa di ruangan itu, yang membuatnya ingin membunuh. Bunuh mereka. Petik 2. Dia meraung dan bergegas menuju pintu terlebih dahulu, diikuti oleh keempat orang lainnya. Namun, saat mereka melangkah ke halaman, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba menghilang, lalu tertutup kabut sepenuhnya. Apa yang terjadi? Beberapa orang langsung berhenti dan berkumpul bersama. Tetua Agung itu mengumpat, sialan, orang ini bahkan menyiapkan formasi terlebih dahulu. Dia pikir dia bisa menjebak kita hanya dengan labirin sederhana dan susunan jebakan. Dia pikir itu terlalu sederhana. Bailey Singkong berkata dengan nada meremehkan, jika kita menyerang dengan seluruh kekuatan kita, kita bisa menghancurkan formasi ini dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Meskipun mereka tidak ahli dalam formasi, mereka kuat. Jika seseorang cukup kuat dan formasinya tidak terlalu canggih, seseorang dapat menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Maka mereka berlima menghunus senjata, mengedarkan tenaga dalamnya, dan melancarkan serangan dahsyat ke arah formasi di hadapan mereka. Ledakan. Saat gelombang suara bergema, formasi itu mulai bergetar, lalu melemah sedikit demi sedikit. Serangan beberapa orang menjadi semakin ganas. Sekitar 1/4 jam kemudian, terdengar ledakan keras lagi, dan kabut pun menghilang. Pemandangan di depan mereka kembali seperti keadaan sebelumnya. Jelas bahwa formasi itu telah hancur. Akhirnya berhasil. Bailey Singkong merasa lega. Meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lain telah membuat persiapan sebelumnya, formasi sederhana ini tidak dapat menghentikannya sama sekali. Namun pada saat itu, suara aneh tiba-tiba terdengar di telinganya. Ketika berbalik, dia melihat keempat tetua di belakangnya. Masing-masing dari mereka berwajah merah dan terengah-engah, serta sesekali mengeluarkan suara erangan aneh. Pada saat yang sama, api jahat tiba-tiba muncul di perut bagian bawahnya, tetapi berkat kultivasinya yang mendalam, dia langsung menekannya. Oh tidak, dia diracuni. Biasanya, kemungkinan seseorang yang telah mencapai tahap Mahayana diracuni sangatlah kecil, tetapi ternyata semua orang tua itu diracuni. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, adegan pertarungan sebelumnya antara Yin Li dan Ye Bufan terlintas di benaknya. Racun musim semi inilah yang digunakan dalam teknik tembus pandang saat itu. Keadaan para tetua di hadapannya hampir sama persis dengan keadaan saat itu. Hanya saja dia tidak pernah menyangka kalau racun ini juga akan bekerja di tingkat Mahayana. Sialan, setelah dia membuat keributan seperti itu, lampu di seluruh stasiun pos menyala, dan banyak biksu datang dan berdiri untuk menonton. Pada saat ini, keempat tetua itu menjadi semakin teracuni. Mereka mulai merobek jubah mereka dan jelas bahwa mereka telah kehilangan akal sehat. Pada titik ini, Bailey Singkong tidak punya waktu lagi untuk membunuh Ye Bufan. Energi sejatinya yang sangat besar menyapu keempat orang itu ke langit dan menghilang di langit malam dalam sekejap. Pembunuhan yang awalnya penuh momentum, berakhir dengan hasil yang berdarah-darah. Setelah mereka pergi, melihat tidak ada hal menarik yang dapat dilihat, semua orang juga bubar. Di dalam ruangan, Suanyuan Santian meneguk abis anggur di gelasnya. Wah, kamu benar-benar cukup jahat untuk menemukan metode seperti itu. Apa yang kamu tahu, orang tua? Ini disebut strategi, tahukah kamu? Jiang Fangzu bersemangat, saudara Ye, metodemu benar-benar brilian, kamu dapat dengan mudah menghadapi orang-orang tua ini. Hu Yaoyao mengikuti dan berkata, adik, mengapa kamu tidak membuat beberapa formasi yang lebih canggih dan langsung menjebak orang-orang tua ini sampai mati? Tidak sesederhana yang kamu katakan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, jika kamu ingin menjebak beberapa pembangkit tenaga listrik Mahayana sampai mati, kamu perlu menyiapkan formasi tingkat tinggi. Ini adalah penginapan, wilayah Kekaisaran Naga Suci, bagaimana mungkin tidak ditemukan? Lagi pula, Bailey Singkong adalah Pangeran Senwu dari Kekaisaran Naga Suci. Jika dia mati di sini, apakah menurutmu semuanya akan berakhir begitu saja? Memang begitu. Hu Yaoyao mengangguk, lalu bertanya, adik, kapan obatmu menjadi begitu kuat sehingga bahkan dapat bekerja pada pembangkit tenaga listrik Mahayana? Bab 2475 Penculikan Pangeran. Kalau tidak, kami akan mengatakan bahwa orang kecil ini licik. Sebelum Ye Bufan dapat berbicara,
Xuanyuan Zantian berbicara terlebih dahulu, biasanya, bubuk obat semacamnya hampir tidak akan berpengaruh pada orang kuat Mahayana, dan bahkan jika itu terjadi, akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Itu sebabnya dia menyiapkan labirin dan susunan ilusi terlebih dahulu, dan dia tidak menyangka bahwa susunan ini dapat menjebak pihak lain sama sekali, tetapi hanya untuk menarik mereka untuk menyerang. Ketika orang-orang tua itu menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak memiliki ki pelindung, dan sirkulasi ki sejati mempercepat penyerapan bubuk obat, jadi itulah efek akhirnya. Setelah dia mengatakan ini, yang lain tiba-tiba menyadari bahwa strategi Ye Bufan semuanya saling terkait, tidak heran dia dapat meracuni orang kuat Mahayana. Ye Bufan melirik ke arah Xuanyuan Zantian. Apa yang dikatakan lelaki tua itu benar adanya. Apa yang dia gunakan sebelumnya adalah angin musim semi dan bubuk hujan, namun benda ini sendiri hampir tidak dapat memberikan pengaruh pada periode Mahayana, jadi dia menyiapkan dua formasi terlebih dahulu. Perangkapnya dimaksudkan untuk membuat musuh menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan labirin dimaksudkan untuk menyediakan perlindungan bagi bubuk obat. Lu Sueman dan yang lainnya tidak memperhatikan semua ini, tetapi Xuanyuan Zantian melihat semuanya. Orang tua, aku tidak menyangka bahwa matamu setajam itu, tetapi kamu dapat melihat segala sesuatu dengan sangat jelas. Xuanyuan Zantian sedang memegang paha ayam di tangannya, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tentu saja, siapa aku? Aku telah melihat lebih banyak garam daripada yang telah kau lalui. Karena kau begitu kuat, coba tebak apa yang akan kulakukan selanjutnya. Xuanyuan Zantian mengerutkan bibirnya, apalagi yang bisa kulakukan. Orang tua itu telah datang ke pintuku, aku harus pergi dan membalas dendam. Dasar orang tua, kau benar-benar licik, kau bisa menebak segalanya. Ye Bufan tertawa, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Lu Sueman berkata dengan cemas, Xiao Fan, apakah ini mungkin? Istana itu penuh dengan ahli. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Jangan khawatir, aku bisa melakukannya sendiri. Akan merepotkan jika ada terlalu banyak orang. Kamu tunggu di sini dan jangan keluar sampai aku kembali. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, sosoknya telah menghilang di langit malam. Di istana Raja Senwu, bayangan hitam turun dari langit dan mendarat di tengah halaman. Jika di waktu lain, Ye Bufan tentu akan lebih berhati-hati saat datang ke sini, tapi sekarang sudah sangat berbeda. Baili Singkong dan para guru Mahayana itu semuanya telah diracuni oleh angin musim semi dan bubuk hujannya, jadi pasti akan terjadi kekacauan untuk sementara waktu. Sekaranglah saatnya pertahanan di istana paling lemah. Dengan taraf kultivasinya saat ini, para pengawal Mahayana tidak dapat menimbulkan ancaman apapun. Kenyataannya persis seperti dugaannya. Baili Singkong membawa keempat orang itu kembali ke istana dalam keadaan menyedihkan. Beberapa tabib memeriksa racun yang menginfeksi keempat tetua itu dan semuanya tidak berdaya. Pada akhirnya, tidak ada cara lain selain menggunakan metode paling primitif untuk mendetoksifikasi. Untungnya, ada banyak pelayan di istana, jadi tidak terlalu merepotkan. Namun, keempat tetua sedang bekerja keras di kamar mereka saat ini dan tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal lain. Meskipun Baili Singkong mampu menekan angin musim semi dan bubuk hujan untuk sementara dengan kultivasinya yang kuat, racun dalam tubuhnya tidak sepenuhnya hilang. Setelah menyelesaikan semua itu, dia kembali ke kamarnya dan mulai berlatih Qigong untuk menghilangkan racunnya. Tanpa kehadiran kelima orang ini, Ye Bufan dapat dengan mudah sampai di sini. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memasuki istana dan dia dengan cepat menemukan kamar tempat Baili Hongjun berada. Biasanya, sang pangeran akan kembali ke istana pada malam hari, tetapi dia tetap di sini untuk menunggu berita terbunuhnya Ye Bufan dan tidak kembali ke istana. Setelah mengetahui bahwa Baili Singkong dan yang lainnya gagal dalam operasi mereka dan tidak membunuh Ye Bufan, Baili Hongjun menjadi marah. Dia melampiaskan amarahnya dengan seenaknya di dalam ruangan dan menghancurkan semua dekorasi dan perabotan interior hingga berkeping-keping. Bajingan bernama Ye, aku akan membunuhmu. Aku akan memotong-motongmu menjadi beberapa bagian. Dia mengumpat sekuat tenaga ketika tiba-tiba matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Ye Bufan menjatuhkannya dengan satu jari,
lalu membawanya langsung ke istana Raja Naga dan menghilang dari ruangan itu dalam sekejap. Dengan cara ini, dia tiba di luar istana dengan tenang, dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Yang Mulia Putra Mahkota telah menghilang. Selain itu, Bailey Hongjun sebelumnya telah kehilangan kesabarannya, jadi tidak ada pelayan yang berani mendekatinya. Jika keluarga kerajaan Kekaisaran Naga Suci menyerangku, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi padaku. Aku harus membuat mereka berdarah-darah. Ye Bufan menemukan sudut kosong dan kembali ke istana Raja Naga dengan cepat. Alasan dia menculik Bailey Hongjun adalah karena dia ingin meraup untung besar dari keluarga kerajaan Kekaisaran Naga Suci. Namun, penculikan adalah pekerjaan teknis. Menculik seseorang itu mudah, tetapi sulit untuk mendapatkan uang dan lolos begitu saja, terutama saat menghadapi kekaisaran yang begitu kuat. Kalian harus tahu bahwa kekuatan Kekaisaran Naga Suci sebanding dengan Sekte Bintang 9. Begitu Bailey Hongjun diserahkan kembali, dia pasti akan diburu oleh sejumlah besar orang kuat. Ye Bufan sudah punya draftnya, dan sekarang dia harus merencanakannya secara terperinci. Dengan sebuah pikiran, ia menggunakan transformasi 1 Ki menjadi 3 murni, dan segera 2 klon muncul di sampingnya. Sama seperti sebelumnya, mereka masih tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Bisakah kalian berdua bekerja sama? Ye Bufan menyatukan kedua klon itu untuk membentuk manusia seutuhnya. Baiklah, sekarang mari kita maju bersama. Ia memberi perintah, dan sebagai hasilnya, kedua klon itu bergerak maju dan mundur, di jalur yang sama sekali berbeda. Ini tidak akan berhasil. Ye Bufan mengerutkan kening. Alasan mengapa dia menggunakan kloningannya untuk menculik orang adalah, pertama, untuk alasan keamanan, dan kedua, dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak rahasia. Jika Ye Erlang digunakan, itu mungkin saja, tetapi dalam kasus tersebut, kemungkinan besar seorang ahli akan menemukan bahwa ada dunia kecil lain di ruangnya sendiri. Secara umum, paling tepat menggunakan 2 klon ini. Keduanya adalah tubuh Tao, jadi tidak perlu khawatir terjatuh saat menghadapi bahaya. Lain kali Anda bisa memadatkannya saja. Namun masalahnya sekarang adalah mereka berdua memiliki kelainan bentuk, yang membuat mereka terlihat sangat aneh dan dapat dengan mudah terbongkar. Ia melatih kedua klonnya satu persatu, tetapi setelah bekerja selama 1 jam, hasilnya tetap tidak ada. Kedua orang itu bertarung sendiri-sendiri dan sama sekali tidak dapat bekerja sama dengan erat. Lupakan saja. Pada akhirnya, Ye Bufan menyerah pada ide sebelumnya dan memutuskan untuk hanya menggunakan tubuh bagian atasnya. Dia mengeluarkan jubah hitam panjang dan mengenakannya pada kloningannya, menutupi kepala dan wajahnya, membuatnya tampak seperti biarawan berkulit gelap. Kemudian energi sejati beredar dan tiba-tiba berevolusi menjadi energi iblis hitam. Efeknya lumayan. Ye Bufan mengangguk puas. Meski tidak ada bagian bawah tubuh, untungnya jubah itu cukup panjang dan tidak ada yang bisa melihatnya saat melayang di udara. Karena dia akan menculik seseorang, dia harus belajar cara mengalihkan tanggung jawab. Dia memutuskan untuk membiarkan klonnya berpura-pura menjadi anggota Sekte Iblis, yang akan memudahkannya untuk menipu orang-orang kuat dari Kekaisaran Naga Suci. Semuanya sudah siap. Klon itu meraih Bailey Hongjun yang pingsan di dekatnya dan meninggalkan istana Raja Naga. Ye Bufan kembali ke stasiun pos secara terbuka. Dia tahu betul bahwa dia akan menjadi tersangka nomor 1 setelah kejadian ini dan keluarga kerajaan Kekaisaran Naga Suci akan segera meluncurkan penyelidikan terhadapnya. Pada saat ini, dia perlu membiarkan lebih banyak penjaga melihatnya dan membuat bukti bahwa dia tidak ada di tempat kejadian. Di pagi hari, seluruh kota Kekaisaran Naga Suci masih tertidur, dan suasana sunyi di mana-mana. Namun, istana Senwu sudah kacau balau. Saat itu, para pelayan sudah mengetahui hilangnya sang pangeran dan segera melaporkannya kepada sang pangeran. Bailey Singkong merasa ngeri dan segera memerintahkan pencarian di seluruh istana, tetapi tidak menemukan apapun, apalagi jejak Bailey Hongjun. Pada saat ini, keempat tetua telah sepenuhnya didetoksifikasi dan bergabung dengan tim pencari, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Sialan, siapa yang melakukan ini? Bailey Singkong hampir gila karena marah. Seseorang benar-benar berani menculik sang pangeran tepat di bawah hidungnya.
Pada saat ini, suara keras menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Dengar, orang-orang kekaisaran naga suci, pangeran kalian ada di tanganku. Jika kalian menginginkannya, bawalah 50 batu roh kelas atas. Kota yang awalnya tidak aktif itu meledak seketika, dan wajah semua orang dipenuhi dengan kebingungan. Siapa ini? Kamu gila. Beraninya kau menculik yang mulia putra mahkota di sini.